Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal PAO. Apa benar oli PAO itu merupakan oli yang perlindungannya paling baik? Maksud penulis oli bahan PAO, terutama dari bahan PAO-nya sendiri. Apa benar bahan PAO itu yang paling irit? Jadi ya kalau sudah penulis debat sama orangnya grup oli, salah satu yang sering jadi perdebatan itu adalah soal PAO. Dari grup-grup oli, dari ya baik yang Kaskus, baik yang HDEO, PCMO, baik yang LDIC, itu kalau ngomong oli bahan PAO itu disebut bahan paling sip, paling keren, paling hebat. Media juga gitu ngomong PAO paling hebat, paling baik perlindungannya, macam-macam. Yang dipakai referensi salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena nyebutnya itu sumbernya adalah bahwa oli sintetik adalah oli yang paling licin, paling pelumas, yang paling baik daya pelicinnya, lubricity-nya paling baik. Lubricity itu daya pelicin ya, kemampuan melicinkan, sifat licinnya itu disebut lubricity. Nah, kenapa kok sampai salah alamat? Kenapa kok salah ya? Karena yang namanya oli sintetik itu nggak cuma PAO. Itu intinya ya, pertama ya. Oli sintetik itu macam-macam, dan PAO itu cuma salah satu dari oli sintetik. Ada lagi yang lain seperti misalnya PAG sama ester sama satu lagi apa lupa penulis. Ya, yang penting itulah. PAG itu merupakan oli sintetik yang daya pelicinnya bagus. Dan banyak yang sudah mengakui bahwa PAG ini bagus. Ini dipakai untuk keperluan ekstrim. Jadi kalau butuhnya oli yang bagus, itu PAG yang dipakai. Masalahnya PAG ini nggak kompatibel dengan oli mineral atau dengan PAO, nggak kompatibel. Beda sendirilah. Kalau dipaksa jadi muncul endapan-endapan gitu, kental-kental kayak gimana gitu. Makanya kalau di dunia mobil, motor jarang ada PAG. Walau bisa jadi ada pabrik oli yang pakai PAG tapi nggak ngomong-ngomong. Seperti misalnya Royal Purple itu sepertinya bahannya pakai PAG itu. Karena apa? Kalau dicampur sama mobiluan itu sering yang ngomong itu jadi muncul endapan. Jadi yang pakai Royal Purple hati-hati ya, jangan sembarangan mencampur oli. Kalau Royal Purple, Royal Purple seterusnya pakainya kalau bisa oli mesinnya di drain habis sampai habis-habisan, sampai nggak ada sisa ya. Terus habis gitu yang licin juga, yang paling licin juga adalah ester. Nah, ester itu benar oli
bahan oli yang daya licinnya paling bagus. Ini banyak ya disebut di referensi, penulis sertakan lah pasti. Nah, yang PAO ini bagaimana? PAO itu daya licinnya parah, paling jelek di antara oli sintetik yang lain, parah. Bahkan ya, referensi dari Machinery Lubrication Noria itu ngomong bahwa PAO itu untuk lubricity-nya kalah bagus dengan oli mineral. Oli mineral yang dimaksud adalah oli grup 1 ya. Kalau grup 2 biasanya sudah semi sintetik. Kalau grup 3 plus itu sudah sintetik nyebutnya. Jadi oli mineral itu bisa lebih bagus daripada PAO. Tapi itu ada keterangan juga ya. Additive dependent, maksudnya tergantung dari aditifnya juga. Ini maksudnya kalau tanpa aditif, apa adanya, utuh-utuhan, tanpa tambahan macam-macam, itu PAO kemampuannya kalah dengan oli mineral. Dan ya kalau dibandingkan ester jelas jauh. Oleh karena itulah oli PAO kalau ingin sifatnya makin baik harus ditambahkan dengan ester, diester atau poliester. Jadi salah kalau disebut PAO itu oli yang perlindungannya paling baik. Bukan PAO-nya yang bikin paling baik, tapi esternya yang bikin paling baik. Kalau referensinya Machinery Lubrication dari Noria ini ngomongnya presentasi esternya antara 5% hingga 20%. Ini beda dengan klaimnya dari grup oli yang ngomong persentasenya cuma sedikit, 2% atau kurang ya. Itu kan kata mereka. Unik ya, grup-grup oli ini dulu kalau sudah soal Noria, sudah soal Machinery Lubrication, wah, disanjung-sanjung. Ini yang apa? Yang saya pakai referensi Machinery Lubrication tuh dari Noria loh, yang ngomong gini Noria loh, Noria. Ini publikasinya pabrik oli ini, referensinya pabrik oli, referensi dunia pelumasan yang diakui. Tapi ya omongannya dari Machinery Lubrication ini sama mereka nggak dipercaya. Ya karena dianggap bertentangan dengan mereka. Unik lah wis. Kalau sudah bertentangan dianggap salah gitu ya. Padahal kalau orang debat itu kan harus ada nasnya, harus ada sumbernya. Tapi ya mereka sumbernya ya omongan sales lagi, omongan sales yang lain. Susu juga sumbernya juga dari sales atau dari websitenya website Indonesia. Website Indonesia nggak jelas mengutipnya dari mana. Yang grup oli sering salah sebut itu adalah soal HTS. HTHS itu adalah high temperature high shear ya, high
ejaannya SHEER, SHEAR. Ini maksudnya adalah sobekan-sobekan dari aditif oli. Kalau kena kocok-kocok itu bisa berkurang kemampuannya, terutama kalau pengaruhnya viscosity index improver. HTHS itu merupakan angka kekentalan. Viscosity, kalau kita lihat ASTM itu ya, soal uji HTHS itu adalah uji untuk mengetahui kekentalan sesudah olinya kena panas atau kena kocok-kocok. Di grup oli HTHS disebut bukan kekentalan ya. Entah lupa penulis ngomongnya apa, nanti penulis sertakan lah. Ya pokoknya grup oli itu kayak gitu. Entah sumber informasinya dari mana nggak jelas. Ditanya referensi biasanya muter-muter ke kemana-mana. Disuruh baca buku apa namanya, Perry ya. Niat bohongi penulis ini loh, istrinya itu teknik kimia. Waktu istri penulis apa bahas buat tugas akhir, penulis ikut gitu. Kok ada yang beraninya ngangkat buku Perry, dikira nggak tahu apa buku Perry apa. Kayak gitulah, sok orangnya, sok suruh pakai referensi kuliah, suruh kembali ke kursi kuliah, suruh lihat teknik kimia, padahal ya omongannya bohong. Ngeseli orang kayak gitu itu. Penulis nggak kencang niat eco riding ya. Ini karena sedih premium sudah nggak dijual lagi di pom bensin yang biasa penulis jadikan langganan. Ya otomatis di jalur yang penulis lewati sudah nggak ada lagi yang jual premium. Aduh sedih lah. Makanya eco riding ini dilihat berapa ini, mumpung premiumnya masih banyak, sengaja eco riding siang-siang untuk menguji seberapa irit sih kalau pakai premium. Malah premiumnya sudah mulai pudar. Dan terus jadi kalau menurut referensi yang sumbernya dari pabrik oli sekelas Exxon Mobil dan British Petroleum itu yang namanya PAO itu adalah bahan oli dengan film strength atau dengan lubricity yang rendah. Penyebabnya adalah tidak polar. Oke, penulis akui oli itu semuanya polar, tapi polarnya nggak sama. Polarnya nggak sama, jadi lubricity-nya dan daya larut terhadap aditif jadi nggak sama.
lubricity-nya beda, daya pelicinya beda, daya kemampuan untuk melindungi mesin juga beda. PAO itu polar ya, tapi sifat polarnya nggak begitu besar. Kalau gampangannya kayak baterai itu arusnya kecil, nggak besar. Kalau misalnya itu magnet, daya magnetnya kecil, nggak besar. Jadi ya karena daya magnetnya nggak besar, si cairan PAO ini jadi susah nempel ke oli ke permukaan logam. Jadi males nempel ke permukaan logam karena sifatnya kurang polar. Kalau perbandingan polarnya perlu ditunjukkan ya. Di perbandingan sifat polar ini ada yang model grafik, ada yang model tabel, menunjukkan bahwa oli grup 1 itu bagus, oli grup 2 nggak begitu bagus, oli grup 3 nggak bagus, PAO nggak bagus, ester sangat bagus. Nah, dari sifat polar ini ternyata matching dengan omongannya Machinery Lubrication. Terserah ya kalau nggak percaya sama Machinery Lubrication, soalnya kalau dulu itu grup oli itu referensinya Machinery Lubrication, sekarang aja nggak peduli, nganggap apa nggak bisa dipercaya. Kalau dulu percaya. Lampu napi. Ya, yang jelas penulis itu pakai referensi dari pabrik juga, pabrik oli. Kalau masih tetap nggak percaya, lebih percaya sales, ya karepmu. Jadi jelas ya bahwa PAO itu nggak bagus, tapi bisa dibuat bagus dengan tambahan ester. Terserah kayak ngomong ester itu nggak awet apa-apa, tapi inget ya, pabrikan besar yang ternama, yang terkenal bagus produknya, itu kalau pakai PAO pasti pakai tambahi ester juga, tambahi ester. Ya itu juga yang bikin orang kalau beli oli PAO gitu bilang PAO lebih bagus. Bukan karena PAO-nya tok sih sebenarnya, karena pabrikan oli pastinya pakai aditif mahal untuk oli PAO. Ya ngapain pakai aditif murah kalau bahannya sudah mahal? Pasti pakai bahan mahal juga untuk aditif. Ngapain pakai yang murah? Lawang yang PAO-nya sudah mahal. Lagi pula untuk PAO itu bahan aditifnya juga harus khusus, karena itu sepertinya pakai ISS. Maaf, eco riding bubar, ada mau ngejar NMAX depan ya. Ini 46,8, 47,1. Jadi aditif-aditif itu kan sulit ya dilarutkan di PAO, karena ya PAO-nya sendiri menolak dikasih aditif-aditif biasanya. Harus pakai aditif khusus yang lebih kompatibel dengan PAO. Dan apalagi kemampuannya ini ya tentu lebih baik lah. Jadi karena aditifnya sudah bagus,
bahan PAO-nya tahan oksidasi, sudah dikasih ester, ya perlindungannya juga bagus. Oh, ini KYB situ. Makanya orang beli oli PAO itu ngomong PAO itu banyak bagus ya, bukan karena mineralnya jelek ya, tapi karena ya PAO-nya sudah pakai aditif bagus, terus sudah dikasih ester dan macam-macam. Orang ini nggak tahu loh ya, oli itu ada esternya atau enggak, karena dibungkus nggak, jarang lah ditulisi sudah pakai ester segala gitu. Kalau PAO ya PAO, esternya sama sekali nggak disebut. Yang nyebut-nyebut ester itu biasanya oli yang bukan PAO. Jadi misalnya bahan grup 3 plus dikasih ester ditulisi, ini sudah pakai ester gitu. Tapi kalau grup olinya sudah PAO, dia nggak akan mencantumkan lagi esternya. Padahal ada nanti penulis cari contohnya ya, nulis pakai analisanya Kautelia Nandia. Sorry mbak, nggak tahu nama ejaannya apa ya, Mbak Kautelia Nandia. Ini dia pakai referensi, pakai uji sendiri dari waktu dia kerja di Superlab atau apa, lupa namanya. Nanti penulis sertakan sama penulis sertakan contoh oli PAO yang ada esternya tapi nggak mencantumkan. Itu ada jelas banyak contohnya. Tapi ada juga oli PAO nggak ada esternya, ada. Ya masalahnya mereka nggak nyebut sih, nggak nyebut ada atau tidak. Iya. Nah, apalagi sampai lupa. Satu dari sifat oli PAO yang bagus itu adalah antioksidasi. Ester katanya itu jelek, nggak tahan lama, bikin oli nggak umur. Tapi ya kita lihatlah, oli PAO yang ada esternya buktinya bisa awet, awetnya bahkan ya sampai puluhan ribu kilometer ya kalau di mobil. Kalau di motor paling 15.000 kayak di Ducati itulah. Bukan PAO ya olinya Ducati itu. Oli Ducati itu Shell Advance apa gitulah. Mestinya bukan PAO kalau Shell ya. Shell itu kan jualannya oli yang murah, lebih murah dari Mobil One. Nah itu dia pakai oli grup 3 yang sifatnya mendekati oli PAO. Jadi dari sisi sifatnya itu mendekati PAO. Namanya grup 3 plus. Proses produksinya namanya gas to liquid.
itu sudah dipatenkan oleh Shell itu. Walau sebenarnya banyak dari yang lain-lain juga pakai. Jadi kebanyakan oli sintetik sekarang ini grup 3 plus ya, pakai proses gas to liquid. Sepertinya ini yang dipakai oleh Pertamina, oleh Castrol. Kalau PAO biasanya baru disebut terpisah sendiri. Harga oli PAO nya ya biasanya mahal lah. Kalau sekarang sekitar 200 ribuan ya. Nah ini terbukti ya, bukan PAO yang paling bagus. Kalau dari pabrik oli itu mereka lihat sendiri dari sifat-sifat olinya. Mereka juga ingin cari untung. PAO juga makin lama makin langka. Jadi nyebut sintetik sekarang bukan PAO lagi sudah. Yang grup 3 plus yang prosesnya melalui proses sintesis, mereka sebut juga sintetik karena proses produksinya juga sintetik. Walau bahannya bukan PAO ya. Katanya yang kayak Amsoil itu sudah mulai ya, sudah nggak pakai PAO lagi. Tapi memang ya mau bilang gimana lagi, dibungkus nggak ada tulisan PAO kan. Karena nggak ada tulisan PAO ya nggak wajib tuh pakai PAO. Pakai grup 3 plus murah deh. Lagi pula secara aditif lebih enak yang itu kan, grup 3 plus kan, lebih kompatibel. Parafin kalau nggak salah ya modelnya ya, yang grup 3 plus, tulis lupa. Terus apa ya sih efeknya untuk kita ini? Efeknya untuk kita ya, kalau beli oli, mau cari oli PAO, jangan oli ecek-ecek. Soalnya yang bikin bagus itu bukan PAO nya tapi aditifnya, karena harga olinya yang mahal itu. Salah kalau misalnya kita cari oli yang penting PAO, wah salah itu. Karena nggak semua PAO sama ya, seperti penulis sebelumnya bilang sebelumnya, ada oli PAO yang nggak pakai ester tapi pakai PHPI. PHPI itu oli mungkin grup 2 atau grup 3 lah. Kalau gitu ya nggak akan maksimal lah perlindungannya, nggak licin. Jadi kalau mau maksimal PAO ya harus beli yang mahal. Soalnya PAO murahan ya nggak bagus lah, malah mending oli mineral. Mending oli mineral yang mahal, seperti misalnya Motul gitu loh, Motul skuter LE itu oli mineral mahal itu. Oli mineral tapi yang kemampuannya bagus ya, cukup bagus sih. Penulis bilang cukup bagus karena terlalu banyak aditif extreme pressure-nya, jadinya nggak awet. 2 bulan sekitar 2400 km sudah nggak bagus, sudah waktunya ganti. Padahal Mistran Super bisa sampai 6 bulan kalau penulis pakai di motor yang sama itu ya.
Lagi pula oli PAO atau oli mahal-mahal lain itu rugi kadang kita pakai di motor kita itu. Soalnya kita nggak dapat awetnya kan. Keunggulan utama oli PAO itu adalah awetnya. Bahkan oli grup 3 plus dari gas to liquid juga itu masih kalah dengan PAO kalau soal antioksidasi. Pokok soal awetnya itu loh masih kalah. Tapi percuma kalau pakai motor kayak Yamaha NMAX ini atau Yamaha yang lain mungkin ya, nggak tahu lagi yang mana aja. Karena apa? Ada fuel dilution, bensin jadi nyampur oli yang beberapa ratus kilometer jadi warna hijau, padahal olinya warnanya kuning. Hijau dari mana? Ya kecampuran sama bensin premium Pertamax. Ini penulis kebetulan pakai bensinnya premium sih, premium. Ya tetap, tapi ya kalau premium kerasanya masih ada fuel dilutionnya. Nah kalau ada fuel dilution ini percuma. Oli mahal-mahal, oli 200.000, oli 500.000, oli 1 juta per liter, sama percuma. Karena apa? Kena fuel dilution jadi makin encer. Kalau sudah terlalu encer nggak layak pakai. Walau itu aditifnya berjibun-jibun, itu aditifnya banyak banget dan seterusnya, nggak layak pakai. Rasanya maksimum sekali kalau untuk menulis ya, standarnya ya 1.500 itu paling. Harga 200.000 cuma untuk 1.500 km, rugi. Ya mending cari yang murah-murah ya, nggak perlu PAO, yang penting olinya itu bisa licin terus sampai diganti. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.